Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Untuk kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Anak-anak yang saya banggakan, marilah kita simak materi ini dengan seksama. Apabila kurang jelas, silakan nanti ditanyakan. Menentukan persamaan kuadrat. Kita ingat untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Rumus kuadratik dengan atau yang kita sebut dengan rumus ABC, yaitu apa? Nilai akar-akarnya x12 sama dengan min b plus minus akar kuadrat dari b kuadrat min 4ac per 2a. Kalau kita jabarkan x1 sama dengan min b plus akar kuadrat b kuadrat min 4ac per 2a, sedangkan x yang kedua min b min akar kuadrat b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, tolong rumus ini dipahami betul, ya toh? Nanti diingat-ingat, karena nanti pada jenjang tingkat selanjutnya di SMA maupun perguruan tinggi, rumus ini yang sering kita gunakan. Jadi tolong betul-betul dipahami dan dimengerti. Di sini ada istilah nilai diskriminan atau yang kita sebut dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Diskriminannya nilainya B kuadrat min 4AC ya. Nah, nilai diskriminan inilah yang akan menentukan jenis dari akar persamaan kuadrat yang kita ketahui ya. Nah, yang pertama, jika nilai diskriminannya 0, maka akar-akarnya sama ya, atau x1 sama dengan x2, atau disebut juga akar tunggal. Yang kedua, kalau nilai diskriminannya lebih besar 0, maka akar-akarnya berlainan, atau x1 tidak sama dengan x2, tetapi ini real ya, bilangan real ya. Sedangkan yang ketiga, jika nilai diskriminal kurang dari 0, maka persamaan tidak mempunyai akar-akar. Dengan kata lain, disebut akar bilangannya imajiner, di mana bilangan imajiner itu didefinisikan I kuadrat sama dengan min 1 ya. Nah, anak-anak, jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min jumlah akar-akarnya kali x ditambah perkalian akar-akarnya sama dengan 0 ya. Kita tulis x kuadrat min kurung buka x1 ditambah x2 kalikan x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, ingat bacanya x kuadrat min jumlah akar kali x ditambah hasil kali akar ya. Jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min jumlah akar kali x ditambah hasil kali akar jika akar-akarnya adalah x1 dan x2. Mari kita simak cara menentukan persamaan kuadrat jika x1 dan x2 merupakan akar-akarnya. Nah, ini cara menentukannya ya. Kita kalikan ya. Kita kalikan sehingga x min 1 kali x min 2 sama dengan 0. Kita kalikan. X kali x kuadrat, x kali min x2 min x, min x1 kali x1 x, min x1 kali min x2 sama dengan plus x1 kali x2 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi x kuadrat min x1 ditambah x2 kali x
ditambah X1 kali X2. Ya. Ambil contoh di sini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3. Ingat berarti X1-nya 2, X2-nya 3. Dan tinggal masukkan aja. X min 2 kali X min 3 sama dengan 0. X kuadrat min 3X min 2X plus 6 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5 adalah X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Cara yang lain. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Ya. Kita cari jumlahnya dulu. Jumlah akar-akarnya X1 tambah X2, 2 tambah 3 sama dengan 5. Perkaliannya X1 kali X2 berarti sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kita ingat persamaan kuadratnya apa? X kuadrat min jumlah akar-akarnya kali X ditambah hasil kali akar-akarnya. Berarti tinggal masukkan X kuadrat min jumlahnya 5, jadi min 5X perkaliannya 6, jadi plus 6 sama dengan 0. Sama ya, jadi akar persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 3 adalah X kuadrat min 5X plus 6. Silakan kalian catat, dipahami, pilih cara penyelesaian yang termudah. Silakan dikuasai betul-betul ya. Untuk contoh yang kedua, ini ada soal yang sudah modifikasi ya. Yang sudah dimodifikasi jadi lebih agak sulit ya. Tapi kalau kalian betul-betul memperhatikan maka gampang ya. Jadi kita tetap menggunakan sifat penjumlahan akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya ya. Contoh yang lain ini. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0 adalah alfa dan beta ya. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X plus 2 dan beta plus 2 ya. Yang akar-akarnya alfa plus 2 dan beta plus 2 ya. Jawab, diketahui X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 15. Serta alfa dan beta akar-akarnya. Nah, dari soal ini kita cari dulu jumlah akar-akarnya, yaitu apa? Alfa plus beta. Alfa plus beta pakai rumus min B per A. Berarti min 2 per 1 sama dengan min 2. Jadi jumlahnya 2, min 2. Sekarang hasil kalinya. Alfa kali beta, rumusnya apa? C per A. Sama dengan min 15 dibagi 1. Berarti hasil kalinya min 15. Ya. Ingat yang persamaan pertama, jumlah akarnya min 2, hasil kalinya min 15. Nah, sekarang persamaan yang baru. Dengan akar-akar alfa plus 2 dan beta plus 2. Kita cari juga jumlahnya dulu. Ya. Jumlah akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya alfa plus 2 ditambah beta plus 2. Berarti apa? Alfa plus beta ditambah 4. Kita tahu dari persamaan yang pertama tadi, alfa plus betanya berapa? Alfa plus betanya adalah min 2. Jadi min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi jumlah akar-akarnya yang baru adalah jumlahnya 2. Paham ya? Oke. Jadi mengganti jumlah alfa plus beta dari akar persamaan yang sudah diketahui. Ya. Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, yang kedua sekarang
hasil kali akar-akarnya yang baru. Berarti apa? Alfa plus 2 kali beta plus 2. Kalikan. Sama dengan alfa kali beta ditambah 2 kali alfa plus beta ditambah 2 kuadrat 4. Kita ingat alfa kali betanya berapa? 15. 2 kali alfa plus betanya min 2 ditambah 4. Jadi silakan dihitung. Min 15 dikurangi 4 ditambah 4 sama dengan berarti min 15. Jadi hasil kali akar-akarnya berapa? Hasil kali akar-akarnya min 15. Nah, tinggal masukkan aja jumlahnya dan hasil kalinya kita masukkan ke persamaan baru yang kita cari. Jadi persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0 ya. Jadi harus kita ingat akarnya dijumlah, yang sini dikalikan ya. Saya ulang lagi, jadi akar persamanya baru x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Oke, silakan dicatat dan dipahami. Nah, selanjutnya silakan kerjakan tugas dan kumpulkan seperti biasanya di buku tugas. Ada beberapa soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 soal silakan dikerjakan. Perhatikan contohnya, ikuti langkah-langkahnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan lebih mudah. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Bisa lewat WA maupun kontak ke saya langsung. Kerjakan dengan teliti dan selamat berlatih. Semoga sukses untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.